Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Lewat renungan hari ini, biar kami mendapat pengertian bagaimana Tuhan rencana-Mu di dalam hidup kami, dan mampukan kami Tuhan Yesus untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 24 September 2024. Saya mau ajak saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan setiap kami sepanjang hari ini, yang bertemakan murid Kristus memberi dengan tulus. Saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 30 yang berkata demikian. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Renungan kita pada hari ini saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memberi adalah menyerahkan, membagikan atau menyampaikan. Memberi bisa terjadi dengan tulus atau dengan paksa. Sedangkan arti kata tulus adalah kesungguhan dan bersih hati yang jujur. Tulus juga diartikan sebagai sikap yang tidak berpura-pura, tidak serong, dan dengan hati yang ikhlas. Alkitab dalam Mazmur 41 memberikan arti tulus adalah kondisi yang sungguh dan bersih hati, yang suci, jujur, lurus, serta murni, tidak ada kepura-puraan. Apa yang ada di hati sama dengan apa yang diucapkan. Tidak ada kemunafikan dan memiliki integritas yang tinggi. Memberi dengan tulus adalah satu usaha yang dilakukan demi kepentingan dan untuk menolong orang lain, dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Setiap orang percaya yang menjadi murid Kristus harus meneladani Tuhan Yesus yang selalu memberi dalam pelayanannya. Bahkan dia memberi hidupnya untuk dunia. Dalam kehidupan kita setiap hari, membuktikan bahwa semakin tinggi kebutuhan akan satu barang yang kita miliki, maka semakin sulit jika kita untuk melepaskannya atau untuk diberikan kepada orang lain. Sebagai contoh, jika kita hanya memiliki uang untuk makan satu hari saja, maka akan sangat sulit untuk kita berikan kepada orang yang datang meminta bantuan. Sama dengan jika kita hanya memiliki beras yang hanya cukup untuk makan satu hari bagi keluarga, maka akan sulit jika ada yang datang dan meminta beras tersebut. Dengan kata lain, barang yang langka yang ada dalam kehidupan kita akan semakin diproteksi agar supaya tidak diambil orang atau agar supaya tidak diberikan kepada orang lain. Kenyataan ini telah membentuk dalam diri manusia bahwa kita hanya bisa mampu dan bisa memberi jika kebutuhan kita telah terpenuhi dan telah tercukupi dan pada posisi berkelebihan. Nah, bacaan renungan kita pada hari ini tidak mencatat syarat dalam memberi bahwa harus dalam berkelebihan atau saat berkecukupan. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan bahwa kita sebagai murid Kristus harus memberi dengan tulus, artinya dengan tidak mementingkan diri sendiri. Pada prinsipnya manusia tidak pernah merasa puas. Nah, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dan juga kepada semua pengikut Kristus dalam memberi? Maka yang pertama, memberi dari kekurangan itu memiliki nilai kerohanian yang sangat tinggi dan berkenan kepada Allah. Dapat saudara baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. Yang kedua, memberi segala hal yang kita anggap bernilai untuk kebutuhan kita itu justru akan mendatangkan berkat yang berlipat kali ganda jika kita memberinya dengan tulus hati kepada sesama seperti untuk Tuhan. Dapat saudara baca di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Berikutnya yang ketiga, Tuhan akan melipat gandakan pemberian kita sehingga kita tidak akan merasa kekurangan. Terbukti saat seorang perempuan miskin yang memberi makan Nabi Elia, sehingga Allah melipat gandakan segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, sehingga tepung dan minyak tidak habis. Dapat saudara baca dalam 1 Raja-Raja 17
ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Berikutnya yang keempat, pemberian kita tidak dilihat dari jumlahnya, tetapi berdasarkan kerelaan hati untuk memberi dengan tulus. Memberi itu adalah bukti dan ucapan syukur serta terima kasih kepada Tuhan yang memberi berkat tanpa berkesudahan. Dapat saudara baca dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-7. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap orang percaya untuk memberi dengan tulus hati kepada mereka yang membutuhkan dan hidup dalam kekurangan. Kemurahan hati kita dalam memberi tidak boleh terpaksa, tetapi harus dengan hati yang bersukacita dan tulus. Memberi memang tidak mudah, karena banyak manusia merasa hidupnya masih belum tercukupi dengan berbagai alasan. Tetapi Tuhan Yesus memberi perintah untuk semua orang percaya harus memberi. Seperti Yesus juga sudah memberi bagi manusia, yaitu memberi nyawanya bagi dunia. Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur bagi firman-Mu dan perenungan pada hari ini yang mengingatkan kepada kami supaya kami meneladani Yesus Kristus, yaitu dalam hal memberi. Biarlah kami memiliki hati untuk memberi dengan tulus hati dan ikhlas, tanpa ada paksaan apapun, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.